Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku yaitu HZTV Channel. Ya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk yang udah subscribe dan yang selalu nontonin video aku. Dan untuk yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Oke, di partai kali ini atau di video kali ini aku mau bahas partai dari Konstantin versus Ranmelkumian. Di sini Konstantin memegang buah putih ya, dan Ranmelkumian memegang buah hitam. Langsung aja ke partainya. Konstantin melangkah E4, Ranmelkumian melangkah C5, kuda F3, kuda C6. Ya, ini Sisilia ya terlihatnya. Gajah B5, G6, rokade, gajah G7, benteng E1, E5, makan, A4. Ya, ini varian Sisilia tapi lebih ke Nimzowitsch Rossomlimo ya. Dilanjut, di sini jawaban hitam adalah Menteri E7 ya. Jawaban putih kuda A3, kuda F6, kuda C4, kuda D7, D3, rokade ya. Nah, di posisi seperti ini keduanya sudah siap ya dengan manuvernya masing-masing ya. Sudah saling mengamankan rajanya. Pasti pertarungan sebentar lagi akan dimulai. Oke, selanjutnya jawaban putih adalah mengancam menteri ya, ster, gajah ke G5. Jawaban hitam yaitu menutupnya dengan F6 dan putih membalasnya dengan mundur gajah ke E3 ya. Lalu hitam menggeserkan benteng ke D8 ya. Lalu kuda putih mundur ke D2, hitam pun mundur kuda ke F8 ya. Selanjutnya jawaban putih mendobrak F4 ya dengan cara melangkahkan F4. Lalu di sini jawaban hitam adalah EX-F4, gajah X-F4, B6, gajah G3, gajah E6, menteri F3, gajah F7, E5, F5. Nah, di sini putih melakukan langkah yang kurang tepat ya, yaitu A5. Ini kurang tepat. Padahal langkah terbaik putih adalah ini ya, kuda ke D6. Lalu di sini jawaban ya, kembali dulu ke partainya ya. Ke sini jawaban putih tadi A5 ya. Lalu di sini jawaban hitam adalah melakukan ster ya. Gajah D5 mengancam menteri, menterinya mundur ke F2. Di sini hitam pun melakukan langkah yang kurang tepat ya, yaitu kuda E6. Ini kurang tepat, padahal kuda ke D7 sini ya lebih baik. Lalu kita kembali ke partainya, dia melangkahkan tadi ke E6 dan jawaban putih adalah boom, H4. Nah, H4 ini blunder ya. Kenapa blunder? Karena ya jawaban terbaiknya itu adalah di sini kuda D6. Ketika dia F4 maka bisa mengancam ster seperti ini ya. Lalu jika diancam oleh pion, dia bisa mengancam gajah, makan lagi pionnya. Ini posisinya akan lebih baik ya, lihat saja. Mundur ke sini, menteri ke H4, BX A5. Seperti ini ya, posisinya akan lebih baik ya untuk putih daripada tadi melangkahkan H4. Kita kembali lagi ke partainya. Tadi dia melangkahkan H4 ya. Lalu jawaban dari hitam adalah B5 ya, kurang tepat. Ya, tepatnya adalah F4 ya, harusnya F4, mungkin nantinya akan seperti ini. Kembali lagi ke partainya, tadi dia menjawab B5.
Lalu putih menjawab dengan kuda D6. Ya, ini telat ya kuda D6 ini. Selanjutnya dia hitam menjawab C4, DX C4, BX C4, dan putih melakukan gajah F4. Ini kurang tepat. Ya, langkah terbaiknya adalah kuda ke C4 seperti ini ya. Nanti jika dimakan, dia bisa makan. Kalau diancam gini, dia larinya ke D2 gini. Kalau hitam mengancam gajah, dia bisa mundur gajahnya ya. Kalau benteng yang mengancam pion seperti ini, dia bisa membelanya dengan kuda ya. Kalau hitam melangkah H6, lalu dia bisa mengajak peraduan benteng ya, karena benteng itu cukup baik. Lalu jika dia memakan, ya dia makan. Dan G5 seperti ini mungkin bisa lebih baik sepertinya posisinya untuk putih. Kembali lagi ke partainya, tapi dia tadi melakukan gajah ke F4. Lalu selanjutnya hitam menjawab dengan benteng B8 ya. Dan jawaban hitam di sini adalah ya kuda XC4. Seperti ini adalah blunder ya. Kenapa blunder? Karena di sini lebih baik melangkahkan G3 ya. Kenapa? Kalau misalnya seandainya dia bisa ngancam bentengnya ke B4 seperti itu, nanti jawaban putih bisa ke B1. Dan jika double, dia bisa memajukan pionnya ke A6. Jika menteri ke C7, maka dia bisa bergeser bentengnya ke D1 ya. Jika dia melangkahkan H5, maka dia bisa membalas dengan B3. Jika dimakan, ya dimakan oleh kuda ya. Jika kuda dimakan oleh gajah, ya tentunya dimakan oleh pion. Dan akhirnya akan seperti ini lebih baik ya posisinya ya untuk putih. Oke, kembali lagi ke partainya. Tadi dia makan C4 ya, pakai kuda. Lalu jawaban hitam tentu makan pakai gajah dan dimakan kembali pakai kuda. Lalu kuda memakan F4 ya. Di sini jawaban putih adalah dimakan oleh menteri dan menteri C5 skak ya. Di sini ditutup oleh kuda. Benteng di sini melangkah ke B4. Ini kurang tepat sih langkah ini. Akan lebih enak lagi jika benteng ke D4 seperti ini ya. Benteng yang satu lagi ke D4. Lalu jika menteri ke F2, dia bisa makan, kalau kudanya mundur, dia bisa ke sana benteng satunya lagi, dan penyerangan itu akan lebih tajam ya. Dia bergeser seperti ini mengajak peraduan menteri ya. Kalau seperti ini dia bergeser. Nah, di sini posisi akan lebih baik untuk hitam ya. Oke, kembali lagi ke posisinya. Tadi dia mengancamnya menggunakan benteng B4 dan jawaban putih adalah menteri ke F2 ya. Ini juga sebuah kesalahan ya, karena menteri ke G5 ini lebih baik ya, seperti ini. Seandainya dia bergeser benteng, dia geraja gini, menteri bergeser ke L5, kuda mundur ke F1, gajah ke maksudnya menteri ke C5, C3, dia makan, maju, ster, mundur, menteri C3, makan. Nah, seperti ini posisi lebih baik untuk putih ya. Tapi tadi dia melangkah ke menteri F2 ya. Kita kembali lagi ke partainya. Menteri F2 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini jawaban dari hitam adalah gajah XL5 ya. Selanjutnya benteng maju ke E2, lalu ster seperti ini. Menteri ke E1, makan seperti ini. Benteng D1 dimakan oleh menteri. Gajah D4 melakukan pinning terhadap raja ya. Ini sangat berbahaya ya, pinning seperti ini. Lalu dia menteri ke D3, benteng ke E4, raja maju ke F2, dan ya dimakan saja kudanya ya. Karena memang ya posisinya menang hitam ya. Lalu dimakan oleh benteng F4. Ya, di posisi seperti ini putih menyerah ya. Konstantin menyerah. Permainan dimenangkan oleh Ran Malcolmian ya. Mengapa dia menyerah ya? Karena emang ini lihat saja bentengnya sudah terkena pinning ya dari gajah ke raja.
dan diancam oleh pion, otomatis itu akan kena ya, dan dia pun menyerah. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau ada diskusi ataupun komentar apapun, ditulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.